Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. wal afiyata fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pagi ini bagi kami semuanya ya Rabb. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang Kau beri nikmat iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang menambah iman kami, ilmu yang menambah amal soleh kami. Cukupi kami hanya dengan rezekimu yang halal, yang berkah, dan terima semua amal-amal kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, enak. Kita tinggal minta kepada Allah. Ini supaya tidak ngantuk, santri tolong dimajukan sampai ke garis ini. Ya, makin belakang makin mudah ngantuk. Mana ada yang bisa bantu deh? Semua guys. Ya. Maaf ya, majukan ke dua garis. Baik rekan-rekan sekalian, langsung close up. Enggak cukup. Nah, kalau hop, kemajuan terus maju. Nah, begitu. Maaf ya para pendengar, maklum urus santri. Pip, samakan Pip. Pilihan. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu di antara pilar hadis yang menjadi pilar seseorang berakhlak baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga dia menyukai apa untuk dirinya sebagaimana dia menyukai apa untuk orang lain sebagaimana dia menyukai apa untuk dirinya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa akhlak tergantung iman. Makin kuat iman, makin bagus akhlaknya. Kebahagiaan tergantung iman. Makin kuat imannya, makin bahagia. Keselamatan tergantung iman. Makin kuat imannya, berpeluang selamat jadi ahli surga. Jadi prioritas dalam hidup kita sebetulnya intinya dimanapun, kapanpun hanya dua. Satu, bagaimana iman meningkat, bagaimana kualitas amal kita dan juga kuantitasnya meningkat. Karena bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Keselamatan itu tergantung iman dan amal soleh. Buah dari orang yang imannya kuat dan amal soleh itu yakin jadi akhlakul karimah. Nama orangnya disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Penampakannya akhlakul karimah. Di antara penampakannya
Orang yang akhlakul karimah namanya hayyin, layyin, qarib, sahol. Tenang, menenangkan. Orang yang berakhlak mulia itu yang diharamkan tersentuh api neraka, ciri pribadinya adalah tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, sangat nyaman di hatinya tuh. Kenapa kok begitu? Karena selalu berzikir kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tenang ya. Jadi orang-orang yang akhlaknya baik, yang imannya kuat itu cirinya adalah susah lupa kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin susah lupa. Karena semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dirasakan, jadi ingat kepada Allah. Dan semuanya juga ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ingin sesuatu, pasti ingat Allah. Takut sesuatu, pasti ingat Allah. Lihat sesuatu, panas, dingin, sehat, sakit, pasti ingat kepada Allah. Karena Allah lah pemilik segala-galanya. Ciri yang kedua apa? Layin, orangnya itu sangat sopan santun, lemah lembut. Lain itu sangat lemah lembut. Dari mana datangnya lemah lembut? Dari hati yang penuh sayang. Jadi kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Sayang ke orang tuh. Sayang. Tidak hanya ke orang, ke binatang, ke pohon, ke alam ini. Sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, sayangi makhluk-makhluk Allah, kita akan disayang. Nah, ciri orang yang punya kasih sayang itu bagaimana? Lemah lembut. Yang ketiga, qaribin itu orang yang akhlaknya baik itu sangat supel, menyenangkan. Kalau ketemu kita senang, kalau pisah kita kangen. Tuh cirinya gitu. Kan ada yang ketemu kita enek, pas pisah bahagia. Nah itu kurang baik. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi karena ditakutkan keburukan akhlaknya, kejahatannya. Oleh karena itu, kalau orang tidak menyukai kehadiran kita, padahal orang-orang itu adalah orang baik, nah ciri-ciri kita orang tidak baik. Karena orang baik itu dikangenin. Rasulullah itu dikangeni, kecuali oleh orang yang buta hati. Jadi dari mana datangnya akrab? Dari tawadu, rendah hati. Orang yang sombong tidak bisa akrab, karena dia menuntut orang lain menghormati, mengakui dirinya lebih dari yang lain. Nah yang keempat, hayyin, layyin, qarib, sahol. Orang yang berakhlak baik itu cirinya mudah urusannya, tidak ribet. Mudah saja, jual beli mudah, urusan mudah, tidak ribet, hidupnya tuh simpel. Dari mana datangnya? Dari bisa mengendalikan nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, orang-orang yang akhlaknya baik itu bisa mengendalikan nafsunya, hawa nafsunya. Tapi bagi orang yang belum baik akhlaknya, diperbudak hawa nafsu. Jadinya ribet, bicara enggak enak, nanyanya nyelekit, jawabnya juga bisa bikin orang sakit hati. Begitulah ya. Karena dia lebih sibuk memuaskan nafsunya. Sedang orang yang berakhlak baik selalu dijaga perasaan dirinya. Nah, berikut ini adalah bagaimana latihannya ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih ini ya. Jadi kita sekarang
Harus bagaimana nih? Begini sederhananya ya, kita belajar dulu dari yang gak enak. Kalau kita ketemu dengan orang dan memperlakukan kita tidak enak, apa karena wajahnya yang cemberut, kata-katanya yang tidak enak, menghina, meremehkan, apapun yang tidak enak kita rasakan, dengar nih adik-adik, yang tidak enak kita rasakan, maka jangan lakukan itu ke orang lain. Misalkan kita ketemu, kita senyum, dia tidak senyum, enak tidak? Tidak enak, jangan tidak senyum ke orang. Kita nyapa, Assalamualaikum, gak enak, jangan ada orang nyapa yang kita tidak jawab. Jadi sebetulnya ini lebih sederhana. Setiap kali kita tidak enak dengan perilaku orang, itu jadikan pelajaran. Jangan perlakukan orang lain apa yang tidak ingin orang lain memperlakukan kita. Dimarah-marah suka tidak? Jawab, jangan memarah-marahi orang lain. Dihina suka tidak? Jangan menghina orang lain. Urusan pribadi kita ditanya-tanya suka tidak? Tidak, jangan nanya urusan-urusan pribadi orang lain. Orang lain ikut campur masalah kita yang kita tidak mengharapkannya, enak tidak? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kecuali kita diminta, itu pun harus tahu batas. Aib kita dibuka suka tidak? Jangan buka aib orang lain. Jadi sebetulnya hidup ini tidak terlalu ribet hadirin kalau mau belajar dan berlatih. Terus rasa-rasakan, ini orang sombong gini, saya nggak mau kayak gitu. Yang benar kamu, ditunjuk-tunjuk wajah kita. Gak enak sekali. Saya nggak mau nunjuk-nunjuk wajah orang. Dibohongi mau tidak? Jangan ngebohongin orang. Jadi catat apa yang kita tidak mau diperlakukan orang, jangan lakukan itu kepada orang lain. Bagus kan begitu? Kita bisa belajar. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang. Ada yang enak, ada yang gak enak. Gak usah sebel ke orangnya, karena orang yang berbuat tidak enak juga bermanfaat bagi kita. Jadi guru yang kurang baiknya. Tapi hikmahnya kita tidak berbuat jelek. Lagi mikir apa? Jadi setiap ada orang yang sikapnya kurang baik, itu pelajaran dari Allah agar kita tidak melakukan yang sama. Nah, yang kedua, kalau kita senang orang berbuat sesuatu ke kita, itu juga ilmu. Ada orang senyum aja, enak ketemu tuh. Ini ilmu. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Wajah cerah kepada saudaramu adalah sedekah. Ada juga yang hasum aja. Tahu hasum? Apa hasum? Asem. Ini pelajaran. Ada yang nyapanya tuh sopan. Ini pelajaran. Apa yang enak dirasakan oleh kita, lakukan ke orang lain. Ini pelajaran penting. Jadi setiap kali kita ketemu orang, itu pelajaran, karena tiap orang itu bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Karena pada prinsipnya softwarenya sama, hati kita tuh sama. Senang disayang, senang dihormati, itu sudah standar ya.
Nah kita kelemahannya kalau ada orang yang berbuat jelek sakit hati. Kemudian kita berperilaku sama. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Padahal takdir pertemuan itu dari Allah. Kita ketemu siapapun, ada di lingkungan apapun terjadi dengan izin Allah. Dan semuanya ladang ilmu, ladang amal. Tinggal kita mau menggunakan semua itu menjadi perubahan diri kita atau tidak. Biasanya orang yang jadi bahan omongan. Orang itu sombong banget. Dia tuh kerjanya suka ngomongin orang. Amit, amit. Tahu nggak? Ngomongin orang tuh dosa. Dia lagi ngomongin siapa? Saya nggak ngomongin orang itu, tapi yang itu ya sama ya. Mau bahagia tidak? Gak ada bahagia dalam akhlak jelek, nggak ada. Orang bahagia tuh karena akhlaknya baik. Gak ada orang bahagia gara-gara ngomongin kejelekan orang, enggak. Coba aja lihat wajah orang yang ngomongin kejelekan orang, enggak ada senyumnya, sebel banget, amit, ya mual begitu. Tiba-tiba dia muntah. Coba ngomongin kebaikan orang, seneng ya. Si bapak itu, Pak Guru itu orangnya ramah, sopan, tidak marah-marah, dan hormat sekali. Enak, bicara baik itu enak, membicarakan kebaikan itu enak. Dan yang paling enak adalah membicarakan kebaikan yang maha baik, Allah, itu enak. Kenapa ya orang mikirnya jelek-jelek? Ngapain? Gak bahagia kita itu. Mikirin kejelekan orang, kezoliman orang, capek. Benar? Kita serahlah mau bahagia atau enggak. Orang yang suka ngomel-ngomel, menggerutu, suka celetak-celetuk, gak ada bahagianya. Enggak. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Amal yang disukai Allah. Nah baik, sekarang kita juga jadi apa yang kita sukai. Kita harus senang ada pada teman-teman kita. Ini membebaskan kita dari dengki ya. Misal kita makan enak, senang tidak? Nah kita harus senang. Pas makan enak, aduh, saya bahagia tuh kalau itu, tapi dia nggak punya uang, saya traktir aja. Saya bahagia nih makan, misalkan makan bakso enak. Berarti kita akan lebih bahagia kalau orang-orang juga makan. Nah si dengki sebaliknya, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang makin kuat iman itu senang. Teman kita jadi bintang kelas, kita senang tidak kalau jadi bintang kelas? Nah lihat teman jadi bintang kelas, kita jadi bahagia. Nah itu orang beriman. Nah kalau dengki tingkatannya begini ya, ini orang yang kurang iman. Dia tidak suka orang dapat nikmat, ini yang paling parah ya. Kalau ada santri seperti ini, na'udzubillahi min zalik, ini tertipu oleh iblis, karena ini penyakit iblis, dengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dia tidak rela. Temenan nilainya bagus, temen bapaknya ada rezekinya, pokoknya orang dapat nikmat dia tidak rela. Dan kalau nikmat itu hilang, dia bahagia. Dengki. Ini dengki sej namanya. Tahu apa? Pendengki sejati. Pasti ujungnya bacem. Apa bacem? Banyak cemas. Gampang ngeringkes itu ya. Bacem, liwe. Tahu liwe? Liwe.
Nah, orang-orang yang hatinya tidak baik nggak akan nyaman hidupnya. Terus nggak enak. Kalau ini udah nggak enak, ya dengar ini hadirin. Kalau ini udah nggak enak, layout, tata letak raut muka kita nggak enak. Walaupun senyumnya tuh namanya senyum hangser, ya. Jadi senyumnya juga nggak enak aja. Kalau bicara kata-katanya pasti nggak enak, nadanya nggak enak juga, gerak-gerik badannya tuh nggak enak. Kenapa? Kalau ini nggak enak, semuanya keluar ke nggak enak. Tapi kalau orang hatinya baik, enak. Bicaranya, nadanya, pemilihan katanya, gerak-geriknya. Ini tidak sesederhana dengar ceramah, hadirin. Kalau dengar ceramah ini langsung soleh semua, gimana nasib saya ya? Artinya syariatnya harus perjuangan. Dan jangan nyari sasaran. Ini cocok nih dengan si itu. Diam. Bukan urusan kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau misalkan ini udah pada nikah belum sih? Wajah-wajah kurang ini nih ya. Kurang apa? Kurang doa. Nah, adik-adik nanti kalau udah nikah mesti akan melihat kelebihan dan kekurangan. Selalu ujungnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri. Saya diri baru keluarga. Tidak boleh menuntut anak berubah sebelum menuntut diri. Menuntut suami berubah, menuntut istri berubah, itu nggak enak. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, baru bisa menjadi baik. Tingkatan kedua dari dengki men atau dengki lady, tidak senang, tidak rela orang lain dapat nikmat, tapi dia jangan celaka lah. Jelas ya? Jadi orang dapat nikmat gak boleh, tapi ya jangan celaka. Ini biasanya ke saudara nih ya. Jadi kita tidak suka dia nilainya bagus, tapi dia dikeluarin juga jangan. Dia nggak naik kelas juga jangan. Tapi janganlah dia punya nilai bagus, tapi jangan. Ini udah ada dikit kasih sayangnya, tidak mau orang celaka. Nah yang ketiga adalah ya bolehlah dia dapat nikmat, tapi nikmatnya di bawah saya. Ya bolehlah dia masuk ranking, tapi dia ranking 25, karena saya ranking 24, gitu. Mengerti? Bolehlah dia jadi ranking 2, tapi ranking satunya saya. Jadi dia udah rela tuh, nggak sampai orang celaka. Kalau tadi nggak rela dia masuk ranking, tapi dikeluarin juga jangan. Nggak rela dia untungnya besar, tapi bangkrut juga jangan. Tapi kalau yang ini tahapan ini, ya udahlah nggak apa-apa kamu untung, kamu punya karir, tapi tetap harus di bawah saya. Itu masih dengki. Nah yang keempat adalah udah rela sama nih. Misalkan ranking satunya jadi berdua di kelas, ya nggak pedih. Alhamdulillah saya senang ranking. Kamu ranking 1 juga, alhamdulillah kita samaan, gitu. Ini hafalnya 5 juz. Teman ada yang baru 2 bulan, kita udah 2 tahun 5 juz. Dia baru 2 bulan udah 2 juz. Kita sama-sama 2 juz, senang tuh. Ini udah mulai wilayah beriman. Udah bagus ini imannya. Dan yang paling bagus adalah dapat orang lebih banyak dari Allah dan kita ikut bahagia. Kita ranking 1 sama-sama, tiba-tiba dia kepilih jadi juara umum. Hai kamu juara umum, aduh alhamdulillah. Sebetulnya kan kita senang kalau kita jadi juara umum. Ternyata teman kita, saudara kita yang jadi, dan kita tuh sama bahagianya. Oh ini udah ihsan di sini. Ayo ukur dirinya. Kalau yang suka dengki-dengki, udah nggak ada bahagianya, tidak rela. Nanti jeleknya dia berusaha menjatuhkan. Ya pembunuhan pertama Kabil Habil juga karena dengki, tidak rela orang dapat nikmat. Iblis juga
dari makhluk yang asalnya kenal Allah jadi makhluk yang dilaknat Allah, itu karena tidak rela. Allah menciptakan Nabi Adam, lalu dia ujub, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya dibuat dari api, Adam dari tanah. Lalu aba wastakbaru, mulai merendahkan orang lain. Ini penting. Walaupun kita banyak ilmu, walaupun kita ibadah, walaupun kita baca Quran, kalau kita tidak bermujahadah membersihkan hati, maka habis pahalanya. Adik-adik pernah dengar tidak muflis yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang banyak amalnya. Dia ibadah, dia tahajud, dia saum, dia ngaji, tapi hatinya enggak diurus, jadi dia dengki. Akibatnya ngomongnya, celetak-celetuknya, pikirannya, perilakunya nyakitin orang. Di akhirat ditimbang nih pahalanya ada, tapi dia nyakitin. Di dunia belum selesai karena tidak minta maaf. Sholat ambil, saum ambil, 5:30 udah masuk pamiftah. Alhamdulillah. Wilujeng pamiftah, maaf ini ya, mudah-mudahan beliau diberi usia panjang penuh kebaikan, sehat-sehat lahir batin, istiqomah dan penuh manfaat bagi umat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Di MKFM sekarang ada Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid ya. Jadi sampai di mana tadi? Hah? Ngomongin iblis. Nah, ngomongin apa? Muflis, iblis. Bukan mukhlis, ya. Nggak ada yang namanya muflis, bangkrut ya, bukan mukhlis. Ya, kasihan Pak Mukhlis. Muflis. Karena setiap kali kita nyakitin orang, nanti bayar pakai saum, pakai Quran, bacaan Quran, pakai sedekah. Nah, habis nih pahalanya karena kurang khusyuk ibadahnya. Habis pahala saum, pahala tahajud, pahala sedekahnya dipakai membayar orang yang disakiti. Jadi gimana? Tapi yang disakiti masih ada. Saya waktu itu dihina, saya difitnah, saya dibohongin, saya dikibulin, dia ngutang nggak bayar-bayar. Banyak yang protes, pahala habis. Apa yang terjadi? Dosa orang yang kita sakiti, nauzubillah, ambil. Ada dosa maling, nauzubillah, ada dosa zina. Dia akan memikul dosa, bukan pindah-pindahan pahala, tapi ini buah dari perbuatan zalim. Nah, di antara penyebabnya adalah dengki. Makanya akhlak baik itu diawali dengan kita tidak boleh dengki. Kita harus senang lihat orang lain dapat senang. Dakwah ya, kan ada dengki itu selevel. Muadzin dengan muadzin itu bisa dengki tuh. Hadirin sekalian, sekarang akan ada muadzin baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang-orang, wih, ini azannya enakan, lebih enak dari yang biasa. Jebret, yang biasa nggak rela. Besoknya bisa jadi dicabut kabel. Dengki. Astagfirullahaladzim. Imam ke imam lagi dengkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itunya lebih enakan suaranya, nggak kayak yang tadi subuh jelebet. Yang subuh langsung, nah itu yang ngomongnya sih jelek banget, cicing ya. Kalau saudara udah tahu lebih bagus, nggak usah dibanding-banding, syukuri saja. Yang biasanya yang pintar sama yang pintar lagi dengkinya, karena yang pintar jarang dengki sama yang bodoh, nggak nyambung.
ojek dengan ojek, beca dengan beca, ya, dokter dengan dokter, dengki. Nanti kalau ada dokter yang lebih ramai pasiennya, ya, itu pada junior loh, tapi ya pasiennya banyak, ya dulu saya ngajarin, dengki. Orang dengki tuh gak nyaman aja lihat orang lain dapat nikmat, dan ada kecenderungan menghina, menjatuhkan, meremehkan. Itulah pelajarannya. Belajar untuk dari orang lain.